Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan apa makna dari kehidupan kita ini ya. Kenapa seringkali banyak orang waktu melihat ada masalah datang dalam hidupnya dan mereka juga melihat dirinya yang tidak sempurna. Karena memang setiap kita nggak ada yang sempurna, tapi kita sedang berjalan ya untuk disempurnakan karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya, mereka seringkali melihat diri mereka dengan kelemahan-kelemahannya sehingga ada beberapa orang menjadi stres, ada beberapa orang menjadi depresi dan lain hal. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang apa yang kita hadapi sedang kita alami tersebut. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dengan jelas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya tidak ada satupun yang terjadi itu karena sebuah kebetulan, tapi semuanya itu tetap dalam rancangan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama, mari kita merenungkan bagaimana supaya rancangan Tuhan yang sempurna itu bisa tergenapi. Rancangan Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tentunya dari firman Tuhan ini berkata bahwa memang Allah bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tapi bagi kita yang mengasihi Dia, artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita, sehingga rencana Tuhan akan tergenapi. Haleluya. Ada beberapa hal apa yang kita harus kerjakan supaya rencana Tuhan tergenapi. Yang pertama, kalau saudara lihat daripada kebenaran firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ya, kita digambarkan seperti ada di dalam kebun anggurnya Tuhan. Dan dalam kebun anggur ada sebuah pohon anggur yang begitu subur. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah pokok daripada pohon tersebut. Haleluya. Siapa saudara dan saya? Saudara saya adalah bagian dari ranting-ranting kecil dari pohon tersebut. Nah, pertanyaannya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ranting itu sampai patah dan jatuh, ya tidak terkoneksi lagi dengan pohonnya, maka bisa dipastikan ranting itu kering, ranting itu mati dan tinggal bagiannya dibakar saja. Saudara, nggak berfungsi lagi. Tapi waktu dia masih melekat dengan pohon, saya percaya ranting itu akan membuahkan, ya saudara terkasih dalam Tuhan, daun-daun yang hijau, buah-buah yang lebat dan manis. Wah saudara, begitu indahnya. Nah, jadi dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara bagaimana rancangan Tuhan tergenapi. Yang pertama, saudara harus terus terkoneksi dengan pokok daripada pohon anggur tersebut, yaitu Kristus Sang Raja kita. Ya, pertanyaannya, bagaimana hari ini kehidupan pribadi saudara, hubungan saudara dengan Sang Raja? Apakah masih
terkoneksi dengan baik. Atau hari ini saudara sedang menjauh atau saudara sedang putus hubungan. Saya mau katakan, cepat kembali ambil keputusan, berbalik kembali. Buatlah hubungan yang betul-betul intim dengan Sang Raja kita. Maka saya percaya rancangan Raja kita yang sempurna dalam hidup setiap kita pasti akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, masih dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya." Haleluya, haleluya. Yohanes 15 ayat 7 sampai 10 ini mengajarkan kita tentang satu hal. Seperti Yesus mengirim Bapa dengan sebuah ketaatan. Nah, saudara dan saya, untuk rancangan Tuhan tergenapi, saudara juga harus berjalan dalam ketaatan. Taat sama Tuhan, taat sama firman-Nya, taat kepada otoritas yang dipercayakan. Saya percaya kalau prinsip ketaatan ini saudara terapkan dalam kehidupan saudara, maka rencana Tuhan akan tergenapi secara luar biasa. Yang setuju boleh katakan sekali lagi amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Haleluya. Hal yang ketiga, agar rencana Tuhan tergenapi, kita harus tetap bertekun dalam iman. Apapun keadaan saudara hari ini, tetap bertekun dalam iman. Sekali percaya Yesus, Sang Raja kita, tetap percaya Yesus. Haleluya. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada segala yang dijanjikan oleh Bapa di surga akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang gagal rencana Tuhan terjadi. Semua tetap dalam kontrol Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, semua dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami. Jadilah itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Biarlah semua kami akan mengalami rancangan yang sempurna itu terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.